Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 80. Di awal video ini, di tengah kebingungannya, Bichir mencoba mengingat-ingat kembali apa yang telah dilakukannya dengan berpikir, aku yakin barusan aku sedang melawan Giant Corso. Fang ke-7ku dihancurkan oleh Fang ke-9-nya, dan dia juga tidak terluka sedikit pun. Tunggu, apa aku sudah mati? Seketika itu juga, Bichir yang hanya bisa menduga apa yang terjadi padanya pun tersentak bangkit. Terlebih, baru saja Bichir akan menenangkan dirinya. Ia dikejutkan ketika melihat pintu bercahaya yang hanya berjarak beberapa langkah saja darinya. Tentu saja, pintu bercahaya itu pun langsung mengingatkan Bichir dengan perkataan Tuan Giant Corso di Baskerville sebelumnya, yaitu dengan dorongan untuk terus hidup, ia berhasil membangkitkan Fang ke-8. Hal itu pun membuat Bichir mendekati pintu bercahayanya sembari bergumam, Itu pintu bercahaya. Jangan-jangan ini jembatan kematian yang dibahas Giant Corso tadi. Kalau pintu ini melambangkan kematian, maka karena aku belum melewatinya, berarti aku belum mati. Ya, syukurlah aku masih hidup. Tapi ini sangat mirip dengan penjelasannya mengenai takdir Baskerville Fang ke-10. Fakta bahwa aku tiba di sini dan bahwa pertarunganku melawannya membawaku ke ambang kematian begini. Katanya, aku punya potensi untuk mencapai Baskerville Fang ke-10. Tapi untuk melakukannya, aku harus menghadapi kematian dengan cara melawannya. Namun, meski apa yang terjadi memang sejalan dengan apa yang dikatakan Tuan Giant Corso, Bichir yang masih merasa ragu tertunduk mengepalkan tangannya berpikir, apakah ini yang dimaksudkan Giant Corso? Kalau ucapannya itu benar, maka itu artinya di kehidupanku sebelumnya, kepalaku dipenggal yang buatku memenuhi syarat untuk Fang ke-9, dan melalui regresiku ini, aku berhasil bangkit dari kematian untuk memenuhi syarat Fang ke-10. Satu-satunya orang yang pernah melakukan ini hanyalah aku, orang yang terpilih oleh takdir. Namun, meski pikirannya telah mencoba menerima hal itu, Bichir sendiri tak bisa menerimanya begitu saja, di mana ia menghantam lantainya dengan keras sembari berteriak, "Cih, jangan konyol! Kematianku, kehidupanku, dan bahkan semua hal yang telah kuperjuangkan, kau ingin bilang itu semua dikendalikan takdir?" Lalu, tanpa memedulikan tangan-tangan bayangan yang mulai menggerayangi tubuhnya dan menariknya ke dasar perjakannya, Bichir yang tak bisa menerima apa yang disebut sebagai takdirnya pun berpikir, saat aku melawan sang madam dulu, aku bersumpah takkan mau hidup di bawah kekang orang lain lagi. Apa itu semua cuma ilusi? Apa semua pertempuran yang kulewati sepanjang hidupku sama sekali tak bermakna? Baiklah, kalau aku memang bisa mencapai Baskerville Fang ke-10, maka aku akan bersyukur. Karena itulah titik puncak yang selalu kudambakan selama ini. Tapi, apa itu akan cukup? Kalau Giant Corso benar, maka aku akan terjebak di sini sampai aku bisa mencapai alam kekuatan itu. Apa artinya? Kalau semua orang yang harus kulindungi, hal-hal yang kusayangi berada dalam bahaya, dan kalau takdir ini terlahir dari kekuatanku, maka aku akan menggunakan takdir ini bukan untuk tawar, tapi kepada mereka. Aku pasti akan membebaskan mereka. Dengan pikiran seperti itu, Bichir yang telah membulatkan tekadnya pun berhasil melepaskan dirinya dari kekangan tangan-tangan bayangan yang mencoba menenggelamkannya di sana. Terlebih, Bichir juga berhasil membangkitkan Fang ke-8 sembari menuturkan, tempatku bukanlah di tower, tapi diisi mereka. Aku harus keluar dari sini hidup-hidup. Di perbatasan jembatan kematian, hanya orang yang pernah merasakan kematianlah yang bisa mencapainya. Inilah Fang ke-8, kunci yang akan membuka Gate of Death. Menghadapi gerbang ini, yang bisa kulakukan sekarang, tidak. Yang harus kulakukan adalah membuka gerbang ini. Tepat setelah mengatakan hal itu, Bichir yang memegang pedang manifestasi Fang ke-8 pun
menebaskannya dengan kuat ke arah pintu bercahaya di sana. Di saat yang sama, Tuan Cain Corso yang awalnya menunggu kebangkitan Bicir kini berbalik untuk pergi sembari bergumam. Aku tahu bahwa dia bukanlah bocah biasa, tapi aku ragu dia bisa melakukannya. Namun, tepat setelah gumamannya itu, Tuan Cain Corso dikejutkan oleh kebangkitan Bicir yang memancarkan aura Feng ke-8. Akan tetapi, baru saja Tuan Cain Corso berbalik kembali ke arah Bicir dengan memuji keberhasilannya, tiba-tiba saja Bicir telah menerjangnya. Terlebih, meski Tuan Cain Corso berhasil menangkisnya, ia tetap terdorong mundur oleh Bicir yang baru saja naik ke Feng ke-8. Sehingga Tuan Cain Corso yang sungguh tak menduganya pun berkata, "Hah, kau masih pemula, kau baru saja mencapai Feng ke-8, tapi takdirmu." Namun, belum sempat Tuan Cain Corso bisa menyelesaikan kalimatnya, Bicir telah menyelainya lebih dulu dengan berteriak, "Takdirmu adalah naik ke berkeserpa Feng ke-10. Aku menerima takdir itu. Tapi saat ini, aku harus keluar dari tower ini. Ada banyak hal yang harus kulakukan selagi aku hidup." Mendengar perkataannya, Tuan Cain Corso pun tersentak berpikir, hal yang harus dilakukan selain keinginan hidup, dia juga punya tujuan untuk terus hidup ya. Meski begitu, aturan tetaplah aturan. Dengan pikiran seperti itu, Tuan Cain Corso pun berkata, "Selama tower membangkangmu di sini, kau tidak akan pernah bisa keluar." Tepat setelah Tuan Cain Corso mengatakan itu, di luar dugaannya, tiba-tiba saja gerbang towernya terbuka sendiri, yang tentu mengejutkan Bicir dan Tuan Corso. Bahkan, Bicir yang merasa aneh sontak bertanya, "Apa maksudnya ini? Apa kau ingin mencoba membuatku lengah?" Bersamaan dengan sebuah kabut yang tiba-tiba muncul di sekitar mereka, Tuan Cain Corso pun menuturkan, "Tidak, sepertinya pertarungan ini harus berhenti di sini. Sesuai kehendak tower. Pergilah, kau benar. Takdirmu bukanlah di sini, tapi di luar tower. Itulah kehendak tower." Tentu saja, meski Tuan Cain Corso mengatakan itu, hatinya sendiri berkata lain. Ia bertanya-tanya, kenapa Grab of Sword ingin ia terkurung di sana selama-lamanya, tetapi membiarkan Bicir pergi begitu saja. Bagaimanakah dengan kebebasannya? Namun, saat Tuan Cain Corso memikirkan hal itu, ia dikejutkan oleh Bicir yang tiba-tiba berteriak kepadanya, "Kau ingin aku memberikan itu kepadamu dengan maskerpa Feng ke-10, lalu menggunakan pedangku untuk membebaskanmu? Jadi, tunggulah aku." Mendengar teriakannya, Tuan Cain Corso yang akhirnya paham jika bagaimanapun juga takdir selalu mengalir ke masa depan, tersenyum mengiyakan Bicir dan ia akan menunggunya di sana. Sehingga sebelum kabutnya benar-benar menelan mereka, Bicir yang masih sempat untuk bertanya, "Masih ada satu hal yang ingin kutanyakan. Apa kau yang merobek buku petunjuk Lord King Peng Ambus? Kenapa kau melakukannya?" Bersamaan dengan tubuhnya yang ditelan kabut, Tuan Cain Corso pun hanya menjawab, jika itu juga merupakan kehendak dari tower. Tepat setelah Tuan Cain Corso mengatakan itu, Bicir pun berpindah kembali ke hamparan gurun garam Malatar. Namun, di saat Bicir memandang jauh hamparan pasir garam di depannya, Madam Cilik yang dari awal bersembunyi tiba-tiba saja muncul, seakan memberitahu Bicir untuk melihat apa yang dipegangnya. Dunia pun diakhiri dengan, seketika itu juga, Bicir yang tak menduga jika ia memegang sesuatu pun bergumam, "Hah? Ini Whitewood? Apa tower itu tahu bahwa item inilah yang menjadi incaran utamaku kemari?" Ya, situasinya memang sempat memanas, tapi setidaknya misiku berhasil.